Assalamualaikum Bu Siska. Selamat siang Bu Siska, gimana kabarnya hari ini Bu? Selamat siang Pak, alhamdulillah saya sehat, terima kasih. Sesuai dengan kesepakatan yang telah kita buat nih Bu, saya akan melakukan supervisi praobservasi kepada Ibu. Apakah Bu Siska bersedia? Bersedia Pak. Terima kasih Bu sebelumnya atas kesediaan yang Ibu berikan kepada saya. Baik Bu, kita mulai saja ya Bu ya. Boleh Pak, silakan. Sebelumnya, adapun tujuan supervisi praobservasi ini adalah untuk memberikan gambaran kepada saya bagaimana nantinya Ibu dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas ketika saya melaksanakan observasi nantinya di kelas. Baik Pak, siap. Nah, baik Bu, saya ingin bertanya kepada Ibu, materi apa nantinya yang akan Ibu bawakan ketika saya melakukan observasi supervisi di kelas Ibu? Materi yang ingin saya bawakan adalah sesuai dengan modul yang saya ajarkan, yaitu mata pelajaran IPAS ya Pak. Di sini saya akan membawakan materi tentang ekosistem. Wah, bagus itu Bu. Materi yang Ibu sampaikan itu sepertinya sangat menarik tentang ekosistem ya Bu ya. Iya, benar sekali Pak. Ya, saya rasa nanti murid-murid akan menyenangkan ya, kemudian akan gembira dalam menerima pelajaran tentang ekosistem ini Bu. Benar Pak. Baik Bu, jadi tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu berikan nantinya kira-kira apa ya Bu ya? Nah, di sini nanti tujuan pembelajarannya itu ada satu ya Pak ya. Jadi di sini nanti peserta didik itu mengidentifikasi komponen penyusun ekosistem di lingkungan sekitar mereka. Oke, baik Bu. Berarti tujuan pembelajaran Ibu seperti tadi yang Ibu sampaikan Bu ya. Iya benar Pak. Nah, berarti apa area pengembangan yang ingin Ibu capai? Nah, area pengembangannya ya Pak ya, saya ingin peserta didik itu aktif untuk mengekspor kemampuan yang mereka miliki. Dan dalam pembelajaran ini nanti berpusat kepada peserta didik, tidak lagi kepada kita seorang guru, atau dengan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Oke Bu, berarti area pengembangannya yang Ibu sampaikan nanti pembelajarannya berdiferensiasi dan berpusat kepada murid ya Bu ya. Iya. Nah, jadi untuk area pengembangan pengetahuan dan keterampilan bagaimana ya Bu ya? Nah, dalam area pengetahuan dan keterampilan ini, saya sebagai guru menyiapkan sesuai bakat dan minat para peserta didik nanti Pak. Oh, berarti sesuai dengan bakat dan minat ya Bu ya. Mantap sekali itu Bu. Kemudian strategi apa yang Ibu gunakan untuk mencapai area pengembangan tersebut dalam pembelajaran di kelas nantinya Bu? Nah, strateginya itu nanti saya akan memakai strategi pembelajaran berdiferensiasi Pak. Itu ada 3. Nah, yang pertama ada diferensiasi konten, proses, dan produk. Dan sebelum melakukan pembelajaran ini nanti saya akan melakukan pemetaan terlebih dahulu tentang kesiapan belajar peserta didik dalam profil belajar peserta didik. Kemudian saya nanti baru melakukan pembelajaran sesuai dengan pemetaan yang saya dapatkan nantinya Pak. Kemudian nanti peserta didik akan saya kondisikan sesuai dengan hasil pemetaan yang saya lakukan. Seterusnya saya akan mengevaluasi hasil pembelajaran yang telah saya lakukan. Berarti sudah bagus sekali tuh Bu, sudah komplit tuh Bu strategi yang Ibu lakukan nantinya.
Nah, selanjutnya saya akan melihat penerapan dan topik yang sudah Ibu bicarakan hari ini. Terima kasih Bu, semoga 3 strategi yang Ibu capai nantinya bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya. Nah, kapan ya saya bisa melaksanakan supervisi observasi di kelas Ibu? Baik Pak, saya rasa besok bisa Pak di kelas 5B karena kebetulan besok saya ada jadwal di kelas tersebut. Baik, berarti besok pelaksanaannya ya Bu ya. Terima kasih Bu. Besok saya mohon kesiapan Ibu karena besok saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu. Baik Pak. Oke, baik. Kiranya itu saja Bu yang bisa kita lakukan dalam pra-observasi ini. Terima kasih atas kesediaan Ibu pada pra-observasi ini. Semoga nantinya observasi besok berjalan dengan baik dan lancar ya Bu ya. Amin, sama-sama Pak. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak ibu semuanya, hari ini kita akan mulai pelajaran HIPA kembali. Tapi sebelum kita masuk ke materi kita, semua kelas tolong bawa buku. Ayo silakan berdiri. Siap. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Sebelum kita belajar, mari kita lihat Oke, setelah kita berdoa, ibu mau tahu dulu ya. Ibu tanya dulu ke anak-anak ibu. Hari ini siapa yang nggak datang? Ayo ketua kelasnya. Tahu siapa yang nggak datang? Siapa nak? Revan sama Faiz apa keterangannya? Ada yang tahu teman-temannya? Apa? Revan sakit. Faiz? Oh, Faiz nggak tahu keterangannya apa? Nggak ada izin ke kalian atau kabar nggak ada? Ada Bu. Ibu tanya sama orang tuanya ya. Oke, kita buka bukunya ya. Hari ini kita belajar materi kita selanjutnya mengenai IPAS ya, yaitu tentang ekosistem. Buka dulu bukunya ya nak ya. Gambar. Ya, gambar. Coba dulu 2 orang siapa yang mau kemari, cewek sama cowok. Ayo Kak Nadine. Rizky, pegang dulu gambarnya ini Rizky. Ya, ini gambar Nadine. Nanti tunjukkan ke temannya. Ini gambar Rizky seperti ini. Oke, apa yang kalian lihat di sini nak? Ada apa yang dilihat sini kak? Tunjukkan ke temannya saja biar temannya nanti yang ngomong. Rizky tidak usah. Oke, apa yang dilihat di sini? Ada gambar apa? Ada hewan. ada tumbuhan, Iya, ada perairan. Terus apa lagi nak? Ada pepohonan ya, ada banyak di situ ya. Nah inilah yang akan kita pelajari nanti ya tentang ekosistem. Nah karena di sini apa itu pengertian ekosistem Bu? Tapi sebelum kita masuk kepada pengertiannya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi komponen-komponen ekosistem dalam lingkungan sekitar ya. Nah pengertian dari ekosistem itu sendiri apa itu? Ada yang tahu nggak nak? Atau tadi malam ada yang sudah belajar belum? Apa itu ekosistem? Ayo, ada yang tahu? Oke, kalau ada yang tahu berarti bukan tahu ya. Ekosistem adalah hubungan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, makhluk hidup katanya di sini. Ada nampak nggak makhluk hidup di dalam gambar ini? Ada, Bu. Ada. Nah, anak-anak ibu sekarang ibu tanya dulu. Terima kasih kepada Rizky dan Nadine ya. Sekilas oke, ditulis saja ya. Ada yang namanya ekosistem.
Oke, ekosistem alami ya. Yang namanya alami berarti dia itu prosesnya bagaimana? Sudah ada, ya kan, terbentuk sendiri. Itulah ekosistem alami. Ya, contohnya apa Bu ekosistem alami itu? Ya, coba yang lain selain mereka. Oke. Apa nak? Lautan, Bu. Lautan, iya. Ada nggak yang bisa membuat lautan? Tidak ada. Jadi ekosistem lautan itu terjadi secara alami. Apalagi nak selain lautan? Danau. Ya, tapi danau buatan ada juga ya. Oke, kalau danau yang alami contohnya apa? Danau Toba. Danau Toba. Ya, apa? Gunung. Terus apa lagi? Padang rumput, hutan, ya. Masih banyak lainnya. Intinya dia itu terbentuk secara alami. Nah, di dalamnya itu ada makhluk hidup nggak? Ada benda mati nggak? Ada biotik dan ada abiotik. Ya. Nah, kita termasuk kepada siapa? Biotik atau abiotik? Biotik, pintar. Nah, kemudian ekosistem buatan. Yang kedua, kalau yang namanya buatan, nah berarti ada yang namanya campur tangan manusia di situ. Contohnya apa nak? Danau buatan, Bu. Danau buatan, iya, karena danau dibuat gitu ya. Oke, kemudian apa lagi? Sawah, pintar ya. Buatan, Bu. Bukan, ekosistem. Kita belajar tentang ekosistem, bukan hujan buatan ya. Nggak apa-apa. Pepohonan, bukan seperti itu. Kita belajar tentang ekosistem. Di situ ada yang namanya kelangsungan hidup. Ya, kalau sawah tadi ada nggak kelangsungan hidup di situ? Ya, ada yang namanya makhluk hidup dan ada yang namanya interaksi di situ. Ya, kalau di hujan buatan tadi ada nggak interaksi kita di situ? Nggak ada. Yang ada hanya hujan saja, kan gitu ya. Nah, oke. Nah, ekosistem buatan itu contohnya misalkan sawah, perkebunan, kemudian apa lagi? Kebun binatang, ya kan? Kemudian apa lagi nak? Padi. Iya, tadi kan dikatakan sudah sawah, ya. Jadi seperti itu. Bisa kan membedakan mana ekosistem alami dengan ekosistem buatan? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Oke, anak-anak ibu. Jadi komponen biotik yang kedua itu adalah konsumen, ya. Nah, di sini tadi konsumen itu termasuk kepada kita manusia. Tapi yang mau kita bahas di sini adalah mengenai hewan dan tumbuhan. Nah, kita berbicara tentang hewan pada konsumen ini. Hewan itu sendiri kalau ibu tanya makanannya sama nggak nak? Nah, ya. Makanannya ada yang makan apa saja nak? Ada yang makan daging maksudnya ya. Hewan maksudnya ada yang makan daging, terus ada yang makan tumbuhan, ada yang makan segalanya. Segalanya di sini apa Bu yang dimakan? Daging aja. Oke, sekarang kita masuk kepada pembagian kelompok ya, sesuai dengan tempat duduknya atau kelompoknya masing-masing. Nah, kemarin Ibu katakan pembagian kelompok nampak. Oke, buat nama sendiri tapi nama bunga. Ya, kelompok bunga karena kita belajar tentang IPAS hari ini. Oke, ini belajarnya bersama-sama. Ini kelompok 2 di sini nak. Kelompok 3 ini dan kelompok 4 ini. Oke, perhatikan. Yang pertama ada komponen bareng. Ya, ada komponen biotik dan komponen abiotik. Dari gambar tersebut apa-apa saja. Yang di belakang itu nanti kalian tulislah atau kalian jodohkan hubungan hewan dengan makanannya. Ada yang mau ditanya? Nggak ada? Sudah paham? Ya udah. Selamat pagi Bu Siska. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabar Bu Siska hari ini? Alhamdulillah kabar saya sehat. Kemarin kita sudah melaksanakan observasi ya Bu ya, Iya. supervisi terhadap Ibu. Bagaimana kesan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran? Alhamdulillah pembelajarannya itu berjalan dengan lancar. Saya melihat peserta didik itu terlihat antusias Pak mengikuti pembelajaran tersebut. Iya, saya juga melihat hal yang seperti itu, Bu. Siswa Ibu terlihat antusias.
Ibu telah menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Terima kasih, Pak. Ibu bisa melihat hasil pengamatan yang sudah saya buat. Saya melihat ada beberapa hal yang bisa Ibu tingkatkan lagi ke depannya. Terima kasih, Pak, atas umpan balik yang positif untuk saya. Saya sangat senang. Apa saja, Pak, yang harus saya tingkatkan? Yang pertama adalah Ibu sudah bisa memberikan lebih banyak waktu Ibu untuk diskusi kelompok, sehingga kolaborasi yang dilakukan anak dapat terlihat. Kemudian yang kedua, Ibu sudah bisa memberikan umpan balik yang lebih spesifik kepada peserta didik. Baik, Pak. Saya akan coba tingkatkan dalam pembelajaran berikutnya nanti. Baik, Bu. Ibu bisa membuat rencana perbaikan pembelajaran ya berdasarkan hasil pengamatan yang sudah saya lakukan tadi ya, Bu ya. Baik, Pak. Kemudian apa yang menjadi hambatan atau kendala saat pelaksanaan proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin? Nah, kendala yang saya hadapin adalah dalam mengkondisikan anak di sini, Pak. Karena peserta didik itu masih kurang terima dengan pemilihan kelompok yang dilakukan. Padahal sudah banyak pertimbangan yang saya lakukan dalam pemilihan kelompok tersebut, Pak. Gitu ya, Bu ya. Apa Ibu sudah puas dengan pembelajaran yang Ibu lakukan? Saya merasa kurang sih, Pak. Karena dan untuk kedepannya ini kita akan menginginkan hal yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Saya pribadi menilai puas itu misalnya pada pertemuan hari ini anak bisa menyerap apa yang saya ajarkan dan menjadi bermakna bagi mereka. Iya, bagus sekali, Bu ya. Kemudian apa hal positif yang sudah Ibu lakukan selama proses pembelajaran? Nah, ketika di situ saya menunjukkan sebuah gambar. Ternyata di sanalah minat anak untuk belajar. Dengan gambar, anak itu lebih termotivasi, Pak, untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian apa yang akan Ibu rubah untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya? Nah, selanjutnya nanti saya akan mempersiapkan bahan ajar semenarik mungkin supaya kedepannya dapat menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi dan berpihak kepada peserta didik. Iya, bagus sekali itu, Bu. Saya sangat berharap kepada kita semua ya, pembelajaran selanjutnya dapat menjadi lebih efektif, kemudian berpihak kepada peserta didik dan selalu menyenangkan peserta didik. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak, sudah meluangkan waktunya untuk menginstruksi saya. Iya, sama-sama, Bu. Insya Allah ke depannya lebih baik lagi ya, Bu ya. Amin.